Pada tahun 2023, yuan Tiongkok telah naik ke posisi mata uang kedua yang paling banyak digunakan dalam perdagangan global setelah dolar Amerika Serikat. Hal ini menggarisbawahi pengaruhnya yang besar dan mengisyaratkan potensi pertumbuhannya sebagai mata uang utama di masa depan. Data terbaru dari Sistem Switch Internasional mengungkapkan bahwa yuan Tiongkok telah melampaui euro, mengamankan posisi kedua dalam penyelesaian perdagangan dunia. Pencapaian ini menandakan tonggak penting dalam upaya berkelanjutan Tiongkok untuk menginternasionalkan mata uangnya. Meskipun narasi media barat meramalkan penurunan perekonomian Tiongkok, Dana Moneter Internasional telah merevisi perkiraan pertumbuhan Tiongkok pada tahun 2023 dari awalnya 5% menjadi 5,4%. Menatap ke tahun 2024, IMF juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan PDB Tiongkok dari 4,2% menjadi 4,6%. Sebaliknya negara-negara lain seperti Jerman mengalami kontraksi perekonomian sebesar 0,3%. Perancis mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang melambat sebesar 1%. Beberapa ekonom bahkan memperingatkan bahwa Inggris mungkin beresiko mengalami resesi. Singkatnya, kinerja Tiongkok lebih baik jika dibandingkan dengan mayoritas negara maju di barat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana perjalanan luar biasa renminbi Tiongkok telah menjadi mata uang kedua yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan meskipun menghadapi tahun yang penuh tantangan. Kebangkitan mata uang Tiongkok pada September tahun 2023 yang mencakup 5,8% pembayaran internasional meningkatkan secara signifikan dari 4,82% dibandingkan bulan Agustus. Angka ini mewakili pangsa tertinggi yang dimiliki yuan dalam 5 tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan dalam yuan, dolar Amerika Serikat tetap mempertahankan dominasinya dalam perdagangan global, memperoleh pangsa sebesar 84,15% di bulan September, sedikit meningkat dari 83,95% di bulan Agustus. Sementara itu, euro merosot ke posisi ketiga dalam pembayaran internasional, dengan pangsanya turun menjadi 5,43% di bulan September dari 6,43% di bulan Agustus. Yen Jepang dan Rial Saudi mengikutinya, masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. Perkembangan ini terjadi ketika Tiongkok memperluas pengaruh ekonominya secara global. Meskipun porsi yuan dalam pembayaran global masih relatif kecil dibandingkan dengan besarnya perekonomian Tiongkok, yuan terus meningkat dari 1,81% sekitar 5 tahun yang lalu. Meningkatnya yuan dalam penyelesaian perdagangan internasional mencerminkan pertumbuhan kekuatan ekonomi Tiongkok dan upayanya untuk menjadikan yuan sebagai mata uang cadangan global. Namun, penting untuk dicatat juga bahwa pangsa yuan masih marginal dibandingkan dengan dominasi dolar sebesar 46,6%. Tiongkok memperkenalkan yuan sebagai sistem mata uangnya pada akhir tahun 1800-an, dan Tiongkok juga telah mempertahankan patokan mata uangnya sejak tahun 1994. Patokan ini diperkuat dengan ekspor Tiongkok yang meningkat, memfasilitasi daya tarik yuan dalam perdagangan global. Data terbaru dari SWIFT menunjukkan adanya pergeseran dalam landscape keuangan global, dengan semakin menonjolnya yuan menandakan semakin besar peran Tiongkok dalam perdagangan dan keuangan internasional. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan penggunaan yuan adalah masuknya perusahaan yang ingin meminjam dari bank-bank daratan karena suku bunga mereka yang sangat rendah. Banyak perusahaan berbondong-bondong memasuki pasar utang Tiongkok, menerbitkan obligasi berdenominasi yuan dalam jumlah besar, memanfaatkan biaya pendanaan yang relatif lebih tinggi di negara lain. Tren ini berlawanan dengan intuisi, karena investor internasional mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketegangan geopolitik dan lambannya pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Entitas asing termasuk BMW, Credit Agricole SE, serta unit perusahaan Tiongkok di luar negeri telah mengumpulkan dana sebesar 125,5 miliar yuan melalui penerbitan obligasi panda selama periode Januari-Oktober, mencerminkan lonjakan sebesar 61% dari periode yang sama periode tahun lalu. Bank Nasional Kanada memperoleh 1 miliar yuan dari penjualan obligasi panda bertenor 3 tahun dengan kupon 3,2%. Selain itu, penerbitan obligasi dimsum di Hong Kong juga mencapai rekor tertinggi, melonjak 62% dari tahun lalu menjadi 343 miliar yuan selama 8 bulan pertama. Penerbitan pinjaman dalam mata uang yuan di kota ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya porsi yuan dalam pembayaran lintas negara menandakan meningkatnya penerimaan terhadap penyelesaian dan pembayaran lintas batas oleh banyak negara, menegaskan kepercayaan investor global terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang Tiongkok.
Selain itu, ada peningkatan permintaan yuan dalam cadangan internasional, transaksi pembayaran dan penyelesaian, serta aktivitas investasi dan pendanaan. Sepanjang tahun ini, tonggak penting telah menandai internasionalisasi yuan. Yuan Tiongkok telah melampaui euro sebagai mata uang terbesar kedua dalam cadangan devisa Brazil, menyaksikan Argentina menggunakan yuan untuk pertama kali untuk membayar utang luar negerinya, dan menyaksikan Pakistan melakukan pembayaran perdana dalam yuan untuk pembelian minyak mentah dari Rusia. Baru-baru ini, Bank Rakyat Tiongkok dan Bank Sentral juga telah memberikan otorisasi kepada bank clearing yuan di Pakistan dan Kamboja. Selain itu, perjanjian juga telah ditandatangani dengan Bank Sentral Serbia untuk mendirikan bank clearing yuan di negara tersebut. Selanjutnya, Bank Tiongkok dan Bank Sentral Saudi juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang lokal yang melibatkan 50 miliar yuan atau sekitar 26 miliar rial Saudi. Meskipun dolar Amerika Serikat masih mempertahankan dominasinya saat ini, namun terdapat pergerakan dan indikasi yang menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang menjauhi dolar dan lebih memilih perdagangan dalam mata uang lokal mereka, terutama yuan Tiongkok. Bahkan, Perancis, negara G7 dan sekutu dekat Amerika Serikat, menyelesaikan perdagangan LNG pertamanya dengan pembayaran yuan menggantikan dolar dalam transaksi energi. Masuknya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran dalam BRICS juga mengisyaratkan peningkatan kemungkinan jatuhnya petrodolar. Dengan bergabungnya negara-negara Timur Tengah ke BRICS, aliansi ini terdiri dari eksportir minyak mentah terbesar di dunia, ditambah dengan Tiongkok dan India sebagai dua importir minyak mentah terbesar secara global. Seiring yuan Tiongkok mengalami lonjakan dalam ekspansi perdagangan di BRICS, tampaknya akan ada sedikit guncangan di Arab Saudi mengingat eksportir minyak terkemuka di dunia ini dikabarkan akan segera meninggalkan dolar. Sebab rial, mata uang kerajaan tersebut, telah dipatok terhadap dolar sejak tahun 1980-an oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun demikian, meningkatnya permintaan yuan dalam cadangan devisa, pembayaran dan penyelesaian, serta aktivitas investasi dan pendanaan. Dan pertanyaannya, apakah posisi dolar beresiko? Mengingat bahaya terhadap supremasi mata uang Amerika bukanlah kejadian baru dan penurunan total cadangan dolar global yang disimpan oleh Bank Sentral juga telah terjadi sebelumnya. Namun situasi akhir-akhir ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menghadirkan ancaman yang tidak ada bandingannya terhadap dominasi dolar. Para analis dan ekonom juga sedang mempertimbangkan kemungkinan negara-negara menginvestasikan cadangan dolar Amerika Serikat mereka, khususnya potensi konsekuensi dari aksi jual besar-besaran oleh beberapa pemegang saham terbesar. Tiongkok memiliki cadangan terbesar senilai 3,8 triliun dolar Amerika Serikat, diikuti oleh India dengan 617 miliar dolar Amerika Serikat, Rusia 589 miliar dolar Amerika Serikat, dan Arab Saudi 554 miliar dolar Amerika Serikat. Jika negara-negara ini menjual atau mengurangi sebagian cadangan devisa mereka, terutama jika terjadi secara terkoordinasi, hal ini berpotensi melemahkan kekuatan dan reputasi dolar Amerika Serikat secara signifikan. Melihat lonjakan pembelian emas oleh Bank Sentral di seluruh dunia tahun lalu merupakan yang tertinggi sejak tahun 1950, mencerminkan kesadaran mereka akan kerapuhan sistem moneter saat ini. Langkah strategis ini bertujuan untuk melawan kenaikan inflasi dan ketidakstabilan keuangan dengan mengakuisisi aset-aset yang dianggap bernilai abadi, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dolar sedang menghadapi ancaman paling besar saat ini. Meskipun mata uang ini tetap menjadi mata uang utama, pengaruhnya perlahan-lahan mulai memudar. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah dolar akan semakin kehilangan pengaruhnya di pasar global tahun ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.